Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tata letak fasilitas pabrik, yang mana materi ini adalah materi lanjutan dari tata letak fasilitas pabrik minggu lalu. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen serta teman-teman yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini terdapat dua jenis proses perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Nah, dua jenis itu meliputi tentang perancangan tata letak mesin dan fasilitas, kemudian perancangan tata letak departemen. Nah, ini maksudnya ialah pengaturan semua mesin dan fasilitas yang diperlukan untuk proses produksi di dalam tiap departemen dari pabrik yang ada. Jadi, untuk mesin dan fasilitas yang tidak diperlukan tidak akan dimasukkan ke dalam pabrik yang ada. Jika dimasukkan, itu akan mengakibatkan penyempitan ruangan atau fasilitas di dalam pabrik. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yakni perancangan tata letak departemen. Nah, di sini pengaturan bagian atau departemen serta hubungannya antara satu dengan lainnya di dalam pabrik. Nah, maksudnya yakni pengaturan bagian atau departemen serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya itu saling terhubung atau saling terkoneksi di dalam suatu pabrik. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Nah, di sini terdapat 3 langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Nah, yang pertama yakni analisa produk, kemudian analisa proses, dan yang ketiga adalah segi dan analisa pasar. Nah, kita masuk ke analisa produk, yakni berisi tentang menganalisa macam dan jumlah produk yang harus dibuat dengan menggunakan pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis. Nah, di sini maksudnya adalah kita menganalisa macam, kemudian jumlah produknya berapa yang harus dibuat menggunakan pertimbangan serta kelayakan teknis dan ekonomis. Nah, jadi kita akan membuat produk, jumlahnya berapa, kemudian apakah layak, apakah teknis, dan apakah itu akan ekonomis atau bahkan merugikan pabrik tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke analisa proses yang kedua. Di sini menganalisa macam dan urutan proses pengerjaan produksi yang telah ditetapkan untuk dibuat. Nah, jadi di sini kita perlu menganalisa macam dan urutan proses pengerjaan produksi. Agar apa? Agar pada saat produksi nantinya urutan atau alurnya itu jelas. Lanjut, kita masuk ke poin yang ketiga, yakni segi dan analisa pasar. Mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Informasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang berikutnya dapat memberi keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produksi yang diperlukan. Nah, di sini pabrik akan mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, jadi pabrik tersebut bisa memberikan stok sesuai dengan kebutuhan konsumen dari segi pasar. Ya, kita lanjut ke langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik di poin yang kedua. Di sini ada analisa macam dan jumlah mesin atau equipment dan luas area yang dibutuhkan. Nah, maksudnya dengan memperhatikan volume produk yang akan dibuat, waktu standar, jam dan kerja efisiensi, maka jumlah mesin dan fasilitas yang diperlukan
juga operator dapat dihitung. Untuk selanjutnya, luas area, stasiun kerja, kebutuhan area, jalan lintasan dapat ditentukan agar proses berlangsung dengan lancar. Nah, ini merupakan salah satu langkah untuk menghemat biaya produksi suatu pabrik. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik pada poin yang ketiga. Nah, di sini adanya pengembangan alternatif tata letak. Nah, poinnya yakni sebelum menentukan tata letak terbaik yang harus dipilih, terlebih dahulu dilakukan pengembangan alternatif dengan mempertimbangkan analisa ekonomi yang didasarkan macam titik layout yang dipilih, kemudian perencanaan pola aliran material yang harus berpindah dari satu proses ke proses berikutnya. Ini bisa menggunakan alat belt conveyor atau sejenisnya, kemudian pertimbangan yang terkait dengan luas area, pola bangunan, struktur organisasi, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mempertimbangkan berapa luas area, kemudian pola bangunan. Nah, luas area ini akan berkaitan dengan jumlah mesin yang akan kita letakkan di area tersebut. Kemudian analisa aliran material dengan memperhatikan volume, frekuensi, dan jarak perpindahan material sehingga diperoleh total biaya paling minimum. Nah, tujuannya ini untuk menghemat biaya, karena semakin pendek perpindahan material akan semakin sedikit biaya yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Kita masuk ke poin selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik pada poin keempat. Nah, di sini perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik memiliki arti sebagai hasil analisa terhadap layout dipakai sebagai dasar pengaturan fasilitas fisik dari pabrik dan pengaturan departemen penunjang. Kemudian kita masuk ke jenis tata letak fasilitas pabrik. Nah, jenis tata letak fasilitas pabrik diantaranya ialah tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi. Maksudnya di sini tata letaknya berkaitan atau saling berhubungan dengan aliran produksi. Kemudian tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Nah, jadi kayak seperti proses pengecatan, maka alat-alat yang berbau dengan pengecatan akan satu kelompok, maksudnya berkelompok. Kemudian tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap atau fixed position layout. Kemudian tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk, grup teknologi layout. Oke, kita masuk ke jenis tata letak produk layout 1. Produk layout atau line layout. Nah, maksudnya ialah produk layout atau line layout adalah tata letak fasilitas di mana mesin, peralatan, dan atau perlengkapan suatu sistem operasi disusun menurut urutan proses pabrik tersebut, mulai dari bahan baku sampai dengan pabrik jadi, atau mulai dari awal pelayanan sampai akhir pelayanan. Nah, maksudnya ini proses produksi atau urutan produksi sangat berurutan atau saling berhubungan dari kelompok 1 ke kelompok 2, kemudian selanjutnya sampai proses jadi. Nah, itu merupakan suatu langkah untuk meminimalkan biaya. Baik, kita masuk ke analisis tata letak produk layout 2. Nah, di sini terdapat gudang bahan baku material,
Kemudian dari gudang gudang ini berisi tentang material seperti semen jika itu bergerak di bidang semen, atau kayu, bisa besi dan lain-lain. Nah dari itu, dari gudang ini masuk ke mesin bubut. Nah dari mesin bubut ke mesin drill. Dari ini mesin gerinda akan dilakukan proses pemotongan dan mesin drill. Kemudian dari drill masuk ke proses perakitan atau assembly. Begitu juga dengan kolom-kolom yang ada di kotak ini, bisa mesin press atau mesin pelengkung, mesin drill, mesin perata, mesin drill atau mesin bubut, mesin perata dan mesin drill akan menuju ke proses perakitan. Nah dari perakitan ini akan masuk ke gudang produk jadi. Nah di sini gudang produk jadi akan dilakukan finishing atau bahkan bisa jadi langsung dipasarkan. Kita lanjut ke analisa tata letak produk layout 3. Nah di sini isinya produk yang dihasilkan merupakan satu atau beberapa produk yang bersifat standar. Kemudian volume produk yang dihasilkan besar dan dalam waktu yang lama, atau mass production atau batch atau seri production. Kemudian aplikasi standarisasi dalam tata cara dan waktu operasi. Kemudian aplikasi line balancing dan spesialisasi kerja. Selanjutnya memerlukan proses infeksi yang minimal. Aplikasi proses produksi dengan menggunakan mesin-mesin spesial atau special purpose mesin. Kemudian yang terakhir ialah menerapkan mekanisasi atau otomasi dalam aktivitas material handling atau lintasan tetap atau basic batch. Nah selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat yang berisi tentang yang pertama, yakni material handling bergerak lancar, minimum backward, material handling cost rendah, jarak pendek. Nah jadi di sini artinya jarak pendek maka biaya yang dikeluarkan juga rendah. Kemudian poin kedua, total waktu produksi relatif rendah. Nah kenapa bisa relatif rendah? Dikarenakan adanya perpendaan jarak atau perpotongan jarak produksi. Kemudian jumlah produk atau barang dalam proses WIP sedikit. Kemudian luas penggunaan area bisa diminimalkan. Selanjutnya sistem perencanaan dan kontrol proses produksi mudah untuk dikendalikan karena proses produksi lebih sederhana. Selanjutnya penyederhanaan tugas sehingga memungkinkan pekerja yang tidak terampil untuk mempelajari tugas dengan cepat. Nah selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima. Nah di sini poin kelima berisi tentang kemacetan pada satu mesin atau ketidakcukupan operator untuk menangani pos kerja dapat menghentikan proses secara keseluruhan atau machine breakdown, akan mengakibatkan semua lini produksi juga gagal juga down. Selanjutnya, pengaturan waktu tidak fleksibel harus sesuai dengan alur proses.
Kemudian fleksibilitas rendah, konsekuensi penggunaan special purpose mesin, sehingga jika ada produk baru maka perlu modifikasi layout. Kemudian stasiun kerja yang lambat atau kritis akan menjadi pusat hambatan atau bottleneck. Nah, selanjutnya investasi mahal untuk menyediakan penyediaan fasilitas produksi atau fixed cost tinggi namun operating atau variable cost rendah. Kemudian yang terakhir ialah monoton, kerja mungkin akan menjadi bosan karena pengulangan tugas atau aktivitas yang sama. Nah, kita masuk ke analisis tata letak proses layout 1. Nah, poin pertama yakni proses layout. Nah, isinya apa sih yang dimaksud dengan proses layout? Nah, proses layout ini memiliki arti ialah tata letak fasilitas di mana mesin, peralatan dan atau perlengkapan suatu sistem beroperasi yang sejenis diatur dan ditempatkan pada satu departemen yang sama berdasarkan pengelompokan fungsi kerja yang sejenis atau fungsional layout. Nah, di sini intinya ialah pengelompokan fungsi kerja yang sejenis atau bisa disebut pekerjaan dalam mengerjakan produk itu sama. Kemudian tata letak proses layout lazim disebut juga dengan tata letak fungsional atau fungsional layout dan job shop layout atau intermittent flow layout. Nah, selanjutnya proses layout cocok untuk proses produksi berdasarkan pesanan atau job order atau operasi yang menghasilkan produk dengan jenis yang bervariasi dan dengan volume yang kecil atau sedikit untuk masing-masing jenis produk tersebut. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Poin kedua ini memiliki ciri-ciri dari tata letak proses atau proses layout, antara lain harus menyediakan pengolahan atau pekerjaan produk berbeda antara batch yang satu dengan yang lainnya atau antara pesanan pelanggan yang satu dengan yang lainnya. Nah, artinya di sini harus menyediakan pengolahan atau pengerjaan produk bergantung pada pesanan pelanggan yang satu dengan yang lainnya agar tidak tercampur. Kemudian produk yang dibuat atau dihasilkan tergolong produk yang tidak terstandarisasi atau spesifikasi produknya disesuaikan dengan permintaan pemesan atau pelanggan. Nah, jadi di sini produknya tidak terstandarisasi secara resmi, namun spesifikasi produknya bergantung kepada permintaan pemesanan atau pelanggan. Nah, poin yang terakhir yakni mesin atau peralatan produksi yang digunakan adalah mesin atau peralatan multiguna. Nah, jadi multiguna ini mesin bisa beroperasi untuk memproduksi berbagai macam produk. Nah, ini ada jenis tata letak proses layout 2. Nah, ini lihat departemen, kemudian milling, ini ada proses milling, kemudian proses blending, ini ada kelompok-kelompoknya, kemudian receiving and shipping, kemudian dari milling ke drilling departemen. Nah, dari sini masuk ke grinding, dari grinding masuk ke painting. Nah, dari painting masuk ke assembly atau perakitan.
Nah, dari sini masuk ke receiving and shipping. Dan dari sini nanti akan urutan prosesnya akan seperti ini, saling berurutan. Kemudian masuk ke jenis rata-rata proses layout ketiga. Nah, keuntungan penerapan proses layout ini antara lain fleksibilitas yang tinggi, sehingga jika ada produk baru tidak perlu modifikasi total terhadap layout mesin atau peralatan. Nah, karena peralatan yang digunakan ialah peralatan multifungsi atau multiguna. Selanjutnya, investasi lebih kecil karena tidak diperlukan duplikasi peralatan kecuali jika volume produksinya besar. Selanjutnya, pengetahuan atau keahlian supervisor tiap departemen menjadi lebih luas terhadap mesin di bawah pengawasannya. Selanjutnya, pembagian kerja membuat kerja lebih memuaskan bagi orang yang lebih menyukai variasi atau keragaman tugas. Selanjutnya, variasi produk yang dapat dibuat sangat besar atau banyak, baik model atau tipenya. Selanjutnya, volume produk kecil atau sedikit karena tergantung pesanan job order, sehingga waktu proses relatif singkat. Nah, jadi volume produk jadi pabrik ini bekerja sesuai dengan job order atau pesanan dari pelanggan. Yang terakhir ialah implementasi general purpose machine. Nah, kita masuk ke jenis rata-rata proses layout keempat. Nah, kerugiannya ialah biaya dalam material handling sangat tinggi karena terjadi pelacakan mundur dan gerakan panjang. Karena bersifat job order akan menyebabkan problem dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, jadi perencanaannya tidak teratur atau pengendaliannya tidak teratur karena bersifat job order. Selanjutnya, pekerja harus memiliki keterampilan yang lebih tinggi sehingga kompensasi lebih tinggi atau upah lebih tinggi. Selanjutnya, aplikasi general purpose machine akan menyebabkan produktivitas rendah karena pekerjaan yang berbeda-beda sehingga diperlukan setup mesin dan pembelajaran operator. Lanjut, memerlukan area khusus untuk work in process storage. Selanjutnya, keseimbangan lintasan sulit dilakukan karena idle atau delay umum dijumpai. Dan terakhir ialah memerlukan pengawasan yang intensif. Kita masuk ke jenis rata-rata fixed position layout 1. Nah, di sini memiliki poin rata-rata posisi tetap, sering dikenal dengan fixed material location atau fixed position layout adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi atau lokasinya, sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen lainnya bergerak menuju lokasi komponen utama tersebut. Nah, ini lazim dijumpai dalam proses pembuatan kapal, pembuatan pesawat terbang, konstruksi gedung, dan lain-lain. Karena di sini memiliki kelompok-kelompok proses tersendiri. Nah, selanjutnya jenis rata-rata position layout yang kedua. Di sini terdapat gudang bahan baku, bisa material, komponen, spare part, dan lain-lain. Nah, dari komponen ini akan dilakukan proses mesin las atau mesin gerinda, mesin keling, atau mesin gaji, mesin gerinda, bahkan fasilitas pengecekan yang saling ini
Materi ini akan diperlakukan dalam tiap-tiap metode pekerjaan dan hasilnya akan ditempatkan di gudang produk jadi dan siap dipasarkan. Kemudian jenis tata letak precision layout 3. Kandungannya ialah karena banyak bergerak menjaga fasilitas produksi maka pemindahan material bisa dikurangi. Kemudian bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi maka kontinuitas operasi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian kesempatan untuk melakukan pengkayaan kerja job enrichment dengan mudah bisa diberikan. Selain itu juga dapat meningkatkan kebanggaan dan kualitas kerja karena dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan secara penuh atau do the whole job. Yang terakhir ialah fleksibilitas kerja yang sangat tinggi. Nah, kita masuk ke poin terakhir, yakni jenis tata letak precision layout 4. Kerugiannya ialah besarnya frekuensi perpindahan fasilitas produksi, operator, dan komponen pendukung pada saat operasi kerja berlangsung. Kemudian memerlukan operator dengan skill yang sangat tinggi, di samping aktivitas supervisi yang lebih umum dan intensif. Adanya duplikasi peralatan kerja yang menyebabkan dibutuhkannya lokasi untuk work in process. Jadi di sini diperlukan area cadangan untuk lokasi work in process. Nah, yang terakhir ialah memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya dalam penjadwalan produksi. Jadi semua aktivitas produksi akan dilakukan pengawasan serta koordinasi yang secara intensif. Nah, hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.